kekuatanku. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini, Rabu 7 Februari 2024. Sapantun hari ini diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 14-23. Renungan dipersiapkan dan akan dibawakan oleh saya, Suster Maria Alfonsin, PRR. Doa kita pada hari ini bersama dengan Suster Maria Makeda, PRR. Mari kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk memulai doa dan permenungan kita pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami bersyukur untuk penyertaan, bimbingan, dan cinta-Mu bagi kami. Kami bersyukur untuk nafas kehidupan yang masih Engkau percayakan kepada masing-masing kami. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk setiap pengalaman hidup yang boleh kami alami hingga saat ini. Ya Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan sabda-Mu. Kami mohon kepada-Mu ya Bapa, bukalah akal budi dan pikiran hati kami masing-masing, agar kami boleh mendengarkan sabda-Mu dan boleh menerapkan apa yang menjadi titah-Mu dalam firman yang akan kami dengarkan dalam seluruh hari ini, agar boleh berbuah dan boleh menjadi bekal bagi kami dalam mengarungi perjalanan hidup kami di dunia ini. Nama-Mu yang kudus tetap kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Sapantun hari ini diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 14-23. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya." Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak,
Murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban?" Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, Yesus dalam Injil hari ini mau mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu yang berasal dari luar dan masuk ke dalam tubuh manusia itu tidak menajiskan. Tetapi justru yang menajiskan adalah sesuatu yang keluar dari seseorang melalui pikiran, perkataannya yang jahat, dan juga lain sebagainya yang sudah dikatakan dalam bacaan tadi. Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, dalam peristiwa ini, Yesus mau mengajarkan kepada kita semua bahwa segala sesuatu yang berasal dari hati dan hati yang tulus dan setia kepada Tuhan akan menghantar kita untuk menjadi seorang manusia yang sejati, yang selalu beranggapan benar terhadap siapapun itu, termasuk sesama kita atau siapa saja yang kita jumpai. Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, dari bacaan Injil hari ini mau mengajarkan juga kepada kita bahwa hidup yang benar di hadapan Tuhan itu tidak hanya berkaitan dengan sesuatu yang berasal dari luar diri kita sendiri, tetapi justru dari sesuatu yang paling mendasar, yakni hati kita sendiri. Dimana ketika hati kita bersih dan setia kepada Allah, hal itu akan menjadikan kita sebagai seorang yang akan selalu bertindak baik melalui perbuatan dan juga kata-kata yang kita keluarkan. Hal itu menggambarkan bagaimana kita benar-benar menghidupi apa yang dikatakan oleh Yesus sendiri, bahwa yang menajiskan itu bukan hanya dari sesuatu di luar diri kita sendiri, tetapi apa yang keluar dari hati kita, dari pikiran kita. Untuk itu, Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, dalam peristiwa ini kita yang adalah orang yang percaya dan beriman diajak untuk selalu menjaga kebersihan hati kita masing-masing. Kita berusaha untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan sendiri, dan juga kita berusaha untuk menghindari segala sesuatu yang mengandung hal-hal yang tidak baik seperti kejahatan dan juga pola pemikiran kita yang tidak baik terhadap sesama. Untuk itu, mari Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, kita membangun dalam diri kita masing-masing untuk selalu berpikir yang positif terhadap sesama kita dan siapa saja yang kita jumpai dalam pelayanan dan juga dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa dan permohonan kita. Kita berdoa bagi perdamaian di seluruh dunia, khususnya bagi negara Israel dan Palestina yang saat ini masih berperang.
Kita memohon semoga Tuhan Yesus senantiasa mengutus Roh Kudus-Nya untuk mendiami hati para pemimpin di kedua negara tersebut, dan juga mereka boleh mengalami kedamaian pada waktunya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk jiwa-jiwa yang telah berpulang ke hadirat Tuhan. Mereka yang menjadi korban akibat peperangan, kemiskinan, maupun kejahatan lainnya. Semoga jiwa mereka boleh tenang di keabadian, dan semoga dengan belas kasih dan kemurahan Tuhan, mereka boleh mengalami kebahagiaan kekal di surga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk negara kita, negara Indonesia yang tercinta, yang akan melangsungkan pesta demokrasi pada tanggal 14 Februari 2024. Kita berdoa semoga pesta politik yang akan terjadi pada bulan Februari boleh berjalan dengan baik, dan pada akhirnya kita boleh memilih seorang pemimpin yang baik, seorang pemimpin yang bertanggung jawab demi kemajuan dan juga kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdiam diri sejenak untuk menyampaikan doa dan permohonan kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita satukan semua doa dan permohonan hati kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, sekarang kita siapkan hati dan batin kita untuk memohon berkat Tuhan dari tangan imamnya. Tuhan sertamu dan sertamu juga, saudara dan saudari keluarga-keluarga kita, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah
sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia. Aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau